Jelang Piala Dunia U17 2023, Stadion Gelora Bung Tomo dipuji FIFA. Meski proses naturalisasi dikebut, PSSI belum bisa pastikan kondisi kesehatan Jay Itzes yang mengidap emboli paru-paru. Timnas Indonesia siapkan pengganti 4 pemain abroad yang cedera jelang away ke Irak. Timnas Indonesia tak akan kehilangan Shin Tae-yong, Songnam Football Club hanya minta bantuan saran secara pribadi. Pelatih Ipswich beri sinyal baik, debut Elkan Bagot di divisi Championship tinggal menunggu waktu. Jelang Piala Dunia U17 2023, Stadion Gelora Bung Tomo dipuji FIFA. FIFA sebelumnya sudah melihat langsung semua venue untuk ajang tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa Stadion Gelora Bung Tomo dan fasilitasnya mendapatkan penilaian baik dari FIGA karena kualitas lapangan. Hal ini disampaikan saat Erick melakukan peninjauan langsung ke stadion tersebut bersama jajaran terkait. Nantinya, stadion tersebut akan digunakan salah satunya oleh Timnas U17 Indonesia yang bermarkas di sana. Meski mendapatkan pujian, Erick meminta persiapan tetap dilakukan dengan baik. Setelah venue pertandingan, fasilitas pendukung juga harus dipikirkan dengan matang. Termasuk akses penonton menuju stadion karena hal tersebut juga akan disoroti oleh FIFA. Sosok yang menjabat sebagai panitia penyelenggara Piala Dunia U17 2023 ini menambahkan bahwa nantinya Presiden FIFA, Gianni Infantino, akan hadir ke Surabaya. Presiden FIFA akan datang saat acara pembukaan dan penutupan. Penutupan Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Stadion Manahan. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa persiapan semua venue sudah berjalan sesuai rencana. Dia optimistis pembukaan Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November mendatang bisa berjalan dengan baik. Italia tidak tampil di Piala Dunia U17 2023. Marco Motta pilih dukung Timnas U17 Indonesia. Mantan pemain Persija Jakarta, Marco Motta kecewa lantaran Italia tidak tampil di Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia. Karena itu, Marco Motta berharap sepak bola Italia berbenah. Sebelumnya, Italia juga absen pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Tanpa Italia di Piala Dunia U17 2023, Marco Motta kini memilih untuk mendukung Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia yang menempati grup A Piala Dunia U17 2023 akan bersaing dengan Maroko, Ekuador, dan Panama. Rencananya, Piala Dunia U17 2023 mulai bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Jadi saya akan dukung Indonesia, tutur mantan pemain Juventus tersebut. Dalam menatap Piala Dunia U17 2023, Timnas U17 Indonesia menggelar persiapan yang serius. Baru-baru ini, Timnas U17 Indonesia telah merampungkan pemusatan latihan di Jerman. Selama berada di Jerman, Timnas U17 Indonesia menjalani 7 pertandingan uji coba. Kini skuad besutan Bima Sakti tersebut tengah melanjutkan TC di Jakarta. Rencananya, Timnas U17 Indonesia masih mempunyai 2 laga uji coba lagi jelang Piala Dunia U17 2023. Salah satunya menghadapi tim asal Rusia, Torpedo Moskow U17. Lebih lanjut, Marco Motta mengaku sangat nyaman berada di Indonesia. Kini Marco Motta masih berstatus tanpa klub usai dilepas Persija. Meski proses naturalisasi dikebut, PSSI belum bisa pastikan kondisi kesehatan Jay Itzes yang mengidap emboli paru-paru. Kondisi kesehatan Jay Itzes masih belum diketahui usai didiagnosis mengidap penyakit trombosis vena dengan mikroemboli paru pada 19 Oktober 2023. Dari laman resmi Venezia Football Club, saat ini Jay Itzes dalam kondisi baik usai beberapa hari dirawat di rumah sakit. Namun, Venezia Football Club belum memutuskan rentang waktu untuk ia bisa kembali bertanding di laga kompetitif.
Ia sudah tidak ada di skuad Venezia Football Club untuk 2 laga terakhir yakni lawan Reggiana dan lawan Pisa. Di sisi lain, PSSI pun belum bisa memastikan kondisi kesehatan Jay Itzes saat ini. Sementara di Indonesia, pemberitaan mengenai Jay Itzes berada di seputar soal proses naturalisasi yang sedang dikebut. Menpora RI, Dito Aryo Tejo mengatakan proses naturalisasi Jay Itzes bersama Nathan Chu Aon telah sampai di DPR. Di lokasi yang sama, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa Federasi dan Menpora saling bersinergi untuk bisa merampungkan naturalisasi 2 pemain kelahiran Belanda tersebut. Timnas Indonesia siapkan pengganti 4 pemain abroad yang cedera jelang away ke Irak. Timnas Indonesia dilanda badai cedera jelang lawatannya ke Irak pada 16 November 2023 mendatang dalam babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 5 pemain yang saat ini cedera bersama klubnya dan diragukan tampil pada FIFA Matchday November 2023 mendatang. Mereka yakni Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Yance Sayuri. Selain Yance, 4 pemain di atas merupakan pemain abroad. Marcelino masih berkutat dengan cedera hamstring di mana sudah ia bawa ketika Timnas Indonesia 2 kali melawan Brunei Oktober lalu. Proses pemulihannya di Jakarta tidak berjalan lancar dan justru memperburuk keadaannya. Elkan Bagot mengalami cedera punggung dan hingga kini belum bermain kembali untuk Ipswich Town. Lalu, Ivar Jenner juga masih belum bermain di Football Club Utrecht sejak tidak dipanggil Timnas Indonesia saat lawan Brunei. Terkini, Sandy Walsh juga mengalami cedera yang membuat publik khawatir karena kakinya berdarah saat bertanding. Menanggapi isu tersebut, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan tim kepelatihan Timnas Indonesia bakal menggantikan para pemain yang cedera tersebut. Sumarji menambahkan Timnas Indonesia akan melakukan persiapan lebih awal untuk bertandang ke Irak. Timnas Indonesia tak akan kehilangan Shin Tae-yong. Songnam Football Club hanya minta bantuan saran secara pribadi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong baru saja menerima jabatan baru yakni sebagai Komite Penasihat Klub Divisi 2 Liga Korea Selatan, Songnam Football Club. Banyak publik yang khawatir bila jabatan tersebut mengganggu fokus Shin Tae-yong yang bekerja untuk Timnas Indonesia. Apalagi kontrak pelatih asal Korea Selatan itu untuk sementara hanya diperpanjang hingga Juni 2024. Shin Tae-yong sendiri punya ikatan kuat dengan Songnam Football Club. Shin Tae-yong bermain untuk klub tersebut saat dulu masih bernama Ilhwa Chunma, Cheonan Ilhwa, dan Songnam Ilhwa dari tahun 1992 hingga 2004. Rekor kariernya adalah 99 gol dan 68 assist dalam 401 pertandingan. Shin juga pernah melatih Songnam yakni pada 2008 sampai 2012 dan bahkan sempat memenangi Liga Champions Asia pada 2010. Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku tak masalah dengan jabatan baru Shin Tae-yong karena itu bukan pekerjaan sehari-hari. Sementara itu, hal senada juga diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Ia menjelaskan bila Shin Tae-yong hanya dimintai pendapatnya saja secara pribadi di Songnam Football Club. Piala Dunia U17 2023 Timnas U17 Amerika Serikat jadi tim pertama yang tiba di Indonesia. Seperti diketahui, memang ada beberapa negara yang memutuskan bakal menjalani pemusatan latihan di Bali sebelum tampil di Piala Dunia U17 2023. Terdapat 5 peserta yang tampil di ajang 2 tahunan tersebut bakal TC di Bali. 5 peserta tersebut yakni ada Timnas U17 Amerika Serikat, Jepang, Meksiko, Timnas U17 Kanada, dan Timnas U17 Polandia. Mereka bakal menjalani persiapan dengan berlatih di Bali United Training Center. Dengan begitu, Timnas U17 Amerika Serikat ini bakal menjalani latihan selama di Bali menggunakan fasilitas Bali United. Seperti diketahui, Bali United Training Center berada di Kabupaten Gianyar, Bali, yang dinilai memiliki fasilitas berstandar FIFA. Orange Fans menunjukkan bahwa Timnas U17 Amerika Serikat sudah tiba di Indonesia. Ini bisa dilihat dari Instagram Orange Fans yang berada di highlight WCU17 Ore Champs.
Dalam unggahan Instagram Stories-nya menunjukkan timnas U17 Amerika Serikat sudah di Bali, Indonesia. Bahkan pada unggahan 4 jam lalu, terlihat timnas U17 Amerika Serikat yang berada di dalam bus dan menuju ke training center untuk menggelar latihan. Bus yang ditumpangi para pemain timnas U17 Amerika Serikat itu bahkan ditunjukkan mendapat pengawalan dari tim kepolisian. Timnas U17 Amerika Serikat terlihat sudah tiba di Bali sejak Sabtu. Pelatih Ipswich beri sinyal baik, debut Elkan Bagot di divisi Championship tinggal menunggu waktu. Pelatih Ipswich Town, Kieran Kenna, memberikan sinyal akan melakukan banyak rotasi dalam beberapa laga mendatang. Seperti diketahui, bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, masih harus menunggu untuk debut bersama timnya di kasta kedua Liga Inggris. Sebenarnya, Elkan sudah beberapa kali dicoba bersama tim terutama di ajang Carabao Cup tahun ini. Dia menjadi starter sejak putaran pertama hingga ketiga termasuk saat melawan Wolverhampton Wanderers. Meski cukup mendapatkan menit bermain, dia masih belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di liga. Namun, pernyataan terbaru juru taktik Ipswich membuka peluang Elkan bisa segera debut di divisi Championship musim ini. Kieran Kenna menjelaskan, Ipswich akan dihadapkan pada jadwal yang cukup padat, terutama dari bulan November hingga Desember mendatang. Tercatat mereka memiliki 11 pertandingan hingga akhir tahun. Demi menjaga performa tim, rotasi jadi jalan paling tepat yang akan mereka lakukan. Di Liga, Ipswich sebenarnya tampil cukup meyakinkan. Mereka saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara dan hanya berjarak 5 poin dari Leicester di puncak. Pelatih berusia 37 tahun ini berharap semua pemain bersiap untuk bisa memberikan yang terbaik di lapangan. Termasuk bagi mereka yang saat ini belum memiliki kesempatan debut di liga seperti Elkan. Pasalnya, mereka bisa saja tiba-tiba dipilih untuk bermain di lapangan.